Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Timnas berkembang, kapten legenda kritisi Timnas era sekarang. Elkan Bagot tampil apik, pelatih Bristol Rovers beri apresiasi. Pelatih Timnas U16 ungkap terobosan krusial untuk perkuat Timnas. Timnas dipaksa menang demi jaga asa lolos putaran ketiga Piala Dunia. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Kabar mengejutkan datang dari winger Paris Saint-Germain Lee Kang-in yang diminta memperkuat Timnas Indonesia gara-gara insiden dengan Son Heung-min. Awal mula dari insiden ini yakni saat malam sebelum pertandingan Korsel kontra Yordania di Piala Asia, Kapten Taekwondo Warriors Son Heung-min meminta para pemain untuk berkumpul setelah makan malam. Namun sejumlah pemain muda justru tak datang dan malah bermain tenis meja. Kondisi itu membuat Son Heung-min kesal bukan main dan membuatnya beradu fisik dengan Lee Kang-in. Nasnya Korea Selatan harus kalah 0-2 dari Yordania, dan setelah turnamen keributan antar pemain pun muncul ke publik. Mayoritas pencinta sepak bola Korea Selatan pun menyayangkan sikap buruk Lee Kang-in dan mendukung Son Heung-min. Karena itu, pecinta sepak bola tanah air pun melempar harapan pada Lee Kang-in agar memperkuat Timnas Indonesia jika tak lagi dipanggil ke Timnas Korea Selatan. Namun hal tersebut tak mungkin sebab Lee Kang-in tidak memiliki darah Indonesia dan telah memiliki 26 caps bersama Timnas Korea Selatan. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memasuki tahun keempat dalam karirnya melatih skuad Garuda. Pelatih berusia 53 tahun tersebut hingga membeberkan hal yang cukup tidak terduga sekaligus unik selama karir melatihnya di Indonesia. Menurut pemaparannya, ia diberikan fasilitas yang cukup baik selama berkarir di Indonesia. Lebih lanjut, Shin Tae-yong menyebut fasilitas yang didapatkannya saat menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia lebih baik dan mewah dibandingkan saat menangani Timnas Korea Selatan. Bahkan dirinya juga kerap kali diundang untuk bertemu para pejabat negara hingga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Meskipun awalnya dirinya cukup kaget dapat bertemu dengan kepala negara secara langsung dan harus mendapatkan protokol kenegaraan secara ketat, namun dirinya mengaku tidak kesulitan dalam mengikuti serangkaian acara tersebut. Dia mengaku pengalaman tersebut merupakan sebuah kegiatan yang sangat jarang terjadi dalam karirnya. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Vietnam dalam 2 laga pada Maret mendatang. Laga ini akan menjadi ajang penentu untuk Timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia. Salah satu penggawa Garuda, Ricky Kambuaya pun mengakui bahwa Timnas Indonesia memiliki catatan kurang bagus. Untuk itu, ia pun tak ingin Timnas Indonesia kembali melakukan kesalahan yang sama. Pemain berusia 27 tahun tersebut tak ingin skuad Garuda kembali meraih hasil minor di kualifikasi Piala Dunia nantinya. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa Timnas Indonesia bakal dalam motivasi tinggi untuk bisa meraih 3 poin di kandang maupun 3 poin laga tandang. Menurut Kambuaya, ini merupakan waktu yang tepat untuk Timnas Indonesia kembali meraih kemenangan melawan Vietnam. Apalagi sebelumnya, tim Merah Putih bisa mengalahkan The Golden Star Warriors pada Piala Asia 2023. Oleh karena itu, Timnas Indonesia harus tetap menjaga momen ini. Penampilan skuad Garuda era Shin Tae-yong memang selalu menjadi sorotan para pecinta sepak bola tanah air, tak terkecuali legenda Timnas. Kali ini Firman Utina memberikan pandangan terkait penampilan skuad Garuda saat ini dengan eranya ketika masih aktif bermain. Ex-kapten skuad Garuda itu mengatakan sepak bola Indonesia saat ini jauh lebih berkembang seiring datangnya pelatih-pelatih berpengalaman. Pria berusia 42 tahun itu menilai, sepak bola Indonesia kini berada di track yang tepat dan mengalami kemajuan cukup bagus. Terutama performa tim Merah Putih di bawah asuhan Shin Tae-yong yang belum lama ini sukses menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk kali pertama. Ia pun berharap dengan era sekarang, Shin Tae-yong bisa menunjukkan kepada publik bahwa pemain yang ia pilih saat ini tidak salah dan mampu memberikan prestasi lebih dengan strategi yang dilakukan. Sebagaimana diketahui, Elkan Bagot didatangkan Bristol Rovers dari Ipswich Town dengan status pinjaman. Pelatih Bristol Rovers Matt Taylor memberikan ulasan positif terhadap penampilan Elkan Bagot setelah pertandingan melawan Northampton Town di League One pada Sabtu malam lalu.
Di laga itu, Elkan Bagot masuk untuk menggantikan Tristan Krama dan ia berhasil memberikan assist pada menit ke-70 untuk gol Chris Martin. Namun sayangnya hasil kekalahan 3-1 tak bisa dihindarkan oleh Elkan Bagot dan kawan-kawan. Walaupun gagal membantu timnya menang, pelatih Matt Taylor memberikan komentarnya mengenai dampak dari Elkan Bagot. Ia mengungkap bahwa penampilan Elkan secara keseluruhan membuat tim lebih baik di babak kedua, dan sejauh ini Elkan sudah bermain 5 pertandingan dengan 252 menit bermain di League One. Beberapa waktu lalu, nama pemain keturunan Ole Romani digadang-gadang bakal memperkuat timnas Indonesia. Ini terbaru nampaknya benar bahwa pemain berusia 23 tahun tersebut akan segera melakukan naturalisasi. Sebab sudah ada 2 pertanda penyerang FC Ultra ini akan memperkuat tim asuhan Sintayong. Pertama, Bung Ropan mengatakan bakal ada penyerang keturunan grade A yang melakukan video conference dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Jika melihat kondisi sekarang, tak ada penyerang keturunan grade A selain Ole Romani yang sedang memperkuat FC Utrecht di Liga Utama Belanda. Pertanda lain muncul dari akun @FTIDN yang mengungkap ada potensi reuni Akademi NEC Nijmegen di Timnas Indonesia. Diprediksi hal ini merujuk pada Ragnar Oratmangun dan Ole Romani yang sama-sama jebolan Akademi NEC Nijmegen. Sehingga kemungkinan besar pemain tersebut ialah Ole Romani. Apalagi saat ini skuad Garuda memang tengah memerlukan striker tajam. Tim kepelatihan skuad Garuda Nova Arianto bicara soal solusi jangka panjang sepak bola tanah air khususnya tim nasional. Nova masuk dalam daftar jajaran staf kepelatihan timnas Indonesia sejak era Sintayong. Bukan hanya mengurus timnas senior saja, mereka juga ditugaskan untuk melatih kelompok U19 dan U23. Memegang 3 timnas sekaligus bukanlah hal yang mudah. Namun hal tersebut membuat Sin bersama asistennya memiliki kemampuan untuk menyelaraskan gaya permainan. Bahkan Coach Sintayong berani memotong generasi di timnas senior. Tak sampai di situ saja, Coach Sin membuat terobosan untuk mengatasi masalah pada kekuatan timnas. Staf kepelatihan timnas meminta PSSI untuk melakukan naturalisasi terhadap pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Eropa. Namun menurut Nova, naturalisasi hanyalah solusi jangka pendek. Ia menjelaskan nantinya Indonesia juga akan melakukan pembinaan usia muda sebaik mungkin untuk investasi jangka panjang dalam memperkuat timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu, salah satu penggawa Garuda, Dendi Sulistiawan, ramai menjadi perbincangan publik. Hal ini dikarenakan dia mulai kehilangan tempat di timnas Indonesia. Dendi bahkan tak mendapatkan kepercayaan untuk bermain selama di Piala Asia 2023. Menanggapi hal ini, Dendi mengatakan bahwa sebenarnya apa yang terjadi ini bukan soal kehilangan tempat atau tidak. Dia mengatakan bahwa soal timnas Indonesia ini pastinya yang lebih tahu adalah pelatih. Menurut Dendi, pelatih Sintayong yang lebih paham taktikal sehingga ia bisa memutuskan bakal menurunkan siapa. Untuk itu, alih-alih menyalahkan pelatih Sintayong soal ia yang kehilangan tempat, Dendi justru menerima keputusan dari pelatih asal negeri gingseng tersebut. Menurutnya, pemilihan pemain saat lawan tim-tim besar di Piala Asia 2023 lalu semua tergantung taktik yang diterapkan pelatih. Oleh karena itu, ia tak terlalu pusing karena semua demi kebaikan timnas Indonesia.